Biasanya kan khutbah Idul Fitri itu isinya tentang perayaan kemenangan. Tapi ada satu khutbah yang beda. Khutbah ini, wah, dalam banget. Menyentuh sisi emosional dan spiritual kita yang paling dalam. Yuk kita bedah bareng-bareng. Apa sih intisarinya? Coba deh kita mulai dari kalimat yang satu ini. Dengerin ya. Satu tetes air susu ibu kita tidak mampu membalasnya. Dalam banget kan? Ini nih inti dari pesan yang paling bikin merinding di khutbah ini. Sebuah tema yang akan kita gali sama-sama. Jadi di awal khutbahnya kita langsung diajak melihat Idul Fitri dari sudut pandang yang berbeda. Ini bukan sekedar festival atau pesta loh, tapi lebih ke hari kemenangan spiritual setelah sebulan penuh kita digembleng. Anggap aja Ramadan itu kayak kamp pelatihan spiritual selama sebulan penuh. Nah, Idul Fitri ini adalah hari kelulusannya. Jadi, ini tuh perayaan karena kita berhasil menyelesaikan training itu. Sebuah momen di mana kita bisa melepas beban duniawi dan ngerasain pencapaian spiritual yang sesungguhnya. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu konsep utamanya, kerendahan hati. Dan cara khotbah ini ngejelasinnya itu lewat sebuah tindakan fisik yang ternyata punya makna spiritual yang luar biasa kuat. Nah, ini dia, sujud. Khutbah ini ngingetin kita semua ini asalnya dari tanah loh. Jadi, pas kita menundukkan bagian paling tinggi dari tubuh kita, kepala kita, ke tanah, itu sebetulnya simbol paling kuat buat ngelepasin ego kita. Nah, ini bagian yang keren banget. Satu gerakan sujud ini ternyata bisa menghajar 3 sumber kesombongan terbesar manusia. Kita sombong karena jabatan, itu kan cuma sementara. Sombong karena ilmu, itu bisa diambil lagi kapan aja. Sombong karena harta, itu cuma titipan. Benar-benar mengubah cara kita mandang hidup kan? Terus, buat apa sih kita latihan sebulan penuh itu? Apa tujuannya? Nah, khotbah ini ngejelasin ada 2 kualitas spiritual utama yang mau dibentuk lewat puasa. Yang pertama, itu takwa. Takwa itu kayak kita merasa selalu diawasi sama Tuhan. Setiap langkah, setiap tindakan, kita sadar ada yang melihat. Jadi, ya otomatis perilaku kita jadi lebih terjaga. Dari takwa tadi, muncul tingkatan selanjutnya yang lebih keren lagi. Ihsan. Ihsan ini bukan cuma sekedar berbuat baik karena orang lain baik sama kita. Bukan. Ini tuh level di atasnya. Kita proaktif berbuat baik, bahkan ke orang yang mungkin cuek atau pelit sama kita. Oke, perayaannya udah selesai. Euforianya udah lewat. Nah, disinilah khotbah ini ngasih plot twist. Justru setelah lebaran ini, tantangan yang sesungguhnya baru dimulai. Coba kita bandingin deh. Waktu Ramadan, rasanya semua dimudahkan kan? Setan-setan dibelenggu, jalan ke surga rasanya lebih enteng. Tapi setelah Ramadan, wah semuanya dilepas lagi. Nah khutbah ini bilang, ujian sebenarnya ya di 11 bulan ke depan ini, bisa nggak kita tetap on track tanpa semua support sistem spiritual itu? Sekarang kita masuk ke bagian yang jujur paling bikin hati tersentuh dari seluruh khotbah ini. Bagian yang ngebahas soal utang kita yang nggak akan pernah lunas ke orang tua. Sang penceramah ngelontarin pertanyaan yang sebetulnya kita semua tahu jawabannya. Gimana caranya kita bisa membalas semua pengorbanan orang tua? Jawabannya, ya kita nggak akan pernah bisa. Sama sekali nggak akan bisa. Dan ini alasannya. Salah satu contohnya tuh simple banget tapi ngena. Kutipannya begini. Mereka berbohong kepada kita. Ibu sudah kenyang nak, kata mereka. Kenapa? Supaya kita bisa makan sampai kenyang. Padahal mereka sendiri mungkin masih lapar. Sebuah kebohongan kecil yang isinya cinta yang luar biasa besar. Dan pengorbanan itu nggak pernah berhenti. Itu terjadi setiap hari. Seringkali tanpa kita sadari. Mulai dari hal-hal kecil, kayak orang tua kita rela nggak beli sepatu baru biar kita bisa punya, sampai mereka begadang semalaman cuma buat doain kita. Dan puncaknya, ada kalimat ini. Ketika masyarakat menolak seorang anak, pangkuan seorang ibu selalu terbuka. Ini nunjukin betapa tanpa syaratnya cinta mereka. Bahkan saat kita berbuat salah, saat seluruh dunia mungkin ngejudge kita, pangkuan ibu itu selalu jadi tempat pulang yang aman. Dan di akhir khutbah, suasana berubah jadi sangat khusyuk. Ada sebuah doa bersama. Ini bukan doa biasa, tapi sebuah momen pengakuan yang jujur, penuh harap, memohon belas kasihan, dan kekuatan untuk berubah. Inti dari doanya itu apa? Pengakuan. Kita ngakuin dosa-dosa kita yang mungkin gak ada orang lain tahu. Kita mohon rahmat buat orang tua kita, yang masih ada ataupun yang sudah tiada.
Kita minta dibimbing biar jadi pasangan yang lebih baik, jadi orang tua yang lebih baik. Sebuah permohonan tulus supaya kita dibantu jadi manusia yang lebih utuh. Dan sebagai penutup, khotbah ini nggak ngasih jawaban, tapi justru ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang menusuk. Setelah semua perayaan ini selesai, setelah baju baru dilepas, bagian mana dari diri kita yang benar-benar udah berubah? Sebuah pertanyaan buat kita renungkan, jauh di dalam hati kita masing-masing.